Mayaliani, Guru Seni Budaya SMA Tribuna Utama. Ikut saya ke kelas yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udah pada datang semua nih. Good morning everyone. Good morning, teacher. How are you today? I'm great. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas Ahmad Reza, saya persilahkan. Okay, class, before we start our study, let's pray together. Start praying. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, Reza. Oke, semuanya. Sebelum mulai, seperti biasa saya akan absen terlebih dahulu. Sebelumnya di sini saya lihat ada yang kosong di kursi itu. Siapa yang nggak masuk? Lama. Kenapa lama nggak masuk? Biar minum es. Oke, semoga Rama cepat sembuh. Amin. Dan belajar dari teman kalian ya. Di situasi yang sedang pancaroba ini, lagi musim-musimnya nih, musim batuk, lalu musim pilek. Nah, kita harus mengurangi minum harus mengurangi makan dan harus teratur, baik itu dalam tidurnya ataupun dalam pola makannya. Paham? Oke. Supaya lebih semangat lagi, semuanya sekarang berdiri. Ayo, berdiri. Semangat. Nah, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu nyanyi lagu Garuda Pancasila. Siapa tahu lagunya? Harus tahu ya. Oke, dan supaya kita bisa lebih menanamkan jiwa nasionalisme yang ada dalam diri kita. Oke, silakan untuk Najwa, saya persilakan untuk memimpin. Tangannya di kepala, taruh dada kalian. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Najwa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Hari ini tanggal 27 Oktober 2022 kita akan masuk ke pertemuan kedua dari materi minggu lalu. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai final project, yaitu pembuatan karya seni lukis. Siapa yang di sini excited banget ingin membuat karya seni lukis? Banyak ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu materinya terlebih dahulu. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, adapun kompetensi intinya yaitu KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan juga kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, adapun next tujuan dari pembelajaran ini yaitu berkreasi karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu di sini. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Aziza. Aliran seni lukis. Oke, yang lain? Aku. Alia. Tema dalam melukis. Tema dalam melukis. Good. Satu lagi. Saya Bu. Pak Aryan. Unsur
pada lukis. Unsur pada lukis. Oke, kita kasih pos dulu buat teman-teman. Oke, saya masih mau nanya lagi nih. Takutnya masih ada yang lupa. Yang pertama saya mau nanya sama Faiz. Ya Bu. Faiz, aliran apa yang membahas tentang pemandangan alam? Naturalisme Bu. Naturalisme, betul semuanya? Betul. Tepuk tangan buat Faiz. Selanjutnya saya mau nanya sama Nadia. Nadia, aliran apa yang mengekspresikan jiwa si seniman? Ekspresionisme, Bu. Ekspresionisme, betul? Oke, kasih aplaus buat Nadia. Satu lagi, siapa ya? Sisi, aliran naifisme tuh aliran apa sih? Gambaran dan kanak-kanakan. Penggambaran dan kenangan-kenangan, betul nggak? Oke, betul. Alhamdulillah, lalu paham semua materi dulu ya. Oke, supaya saya lebih yakin lagi kalau kalian paham. Next, kita lihat. Nah, di sini ada satu lukisan. Oke, silakan. Siapa yang bisa jawab aliran apa yang ada pada gambar ini? Saya, Bu. Siapa ya? Renata. Itu aliran realisme karena terlihat nyata. Aliran realisme karena terlihat nyata, betul? Betul. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, next. Yang kedua aliran apa ini? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Aziza. Aliran kubisme. Kenapa sih kubisme? Karena di dalam kubisme itu ada bentuk-bentuk geometris. Oke, good. Betul ya, tepuk tangan dulu buat Aziza. Satu lagi nih, terakhir, next. Ya Bu. Oke, siapa? Yudis. Aliran surrealisme pada penggambaran nyata dan mimpi. Betul? Betul. Alhamdulillah berarti paham semua ya. Oke, sebelum saya bahas materi yang akan saya kasih tahu kali ini, saya mau memberikan video terlebih dahulu. Oke, kita lihat videonya. Kalian simak dengan baik. Lalu kalian boleh catat hal penting yang kalian lihat dari video tersebut. Selamat menyaksikan ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kira-kira ada tambah. Itu video tentang apa sih? Kunjungan ke museum. Betul. Yang lain? Pameran apa sih itu? Pameran karya seni dua dimensi. Contohnya apa aja? Lukisan. Oke, good. Tadi adalah sebuah pameran lukis ya, yang dilaksanakan di Jogja. Nah, kalian pun nanti kalau misalnya sudah berkarya, kalian bisa melakukan sebuah pameran dari yang lingkup kecil. Kita bisa mulai pameran di lingkungan sekolah, lalu kita juga bisa mulai pameran di lingkungan atau wilayah Tangsel, lalu nanti sampai ke luar daerah. Oke, nah saya mau memberitahu kalian salah satu seniman yang sangat menginspiratif, yaitu seniman muda, senior saya waktu saya kuliah di UNJ kemarin. Nah, ini namanya Muklai atau Muklis. Nah, kakak kelas ini atau kakak senior saya ini, dia ini bisa dibilang sangat inspiratif. Kenapa? Karena dia sudah banyak kolaps dengan brand-brand yang sangat terkenal. Nah, brand-brandnya apa aja? Kita lihat. Yang pertama, oke, paling atas ini dia sudah pernah kolaps sama Redmi. Redmi itu apa sih? HP ya. HP dia pernah kolaps sama alat komunikasi, yaitu seperti handphone. Lalu dia juga kolaps di sini sama fashion designer. Nah, lalu yang di sebelah sana di ujung juga dia membuat karya di atas, dia aplikasikan dalam sebuah kain denim yang dipakai oleh Ran saat mengisi acara SEA Games waktu 2018. Next, ada lagi. Nah, dia juga kolaps ya di sini sama Digimap. Tahu Digimap? Tahu. Apa Digimap? Ya, betul. Yang untuk toko handphone ya. Nah, dia juga kolaps untuk membuat desain, untuk membuat merchandise-nya dan lain sebagainya. Lalu bukan hanya barang, dia pun juga kolaps dengan produk minuman atau makanan. Nah, di sini contohnya seperti teh gelas. Mungkin kalian kalau misalnya sering beli teh gelas tuh yang botol ada gambar-gambar lucu unik, itu gambar dari karya Muklai. Next. Nah, selain itu dia
juga menjadi pernah kolaps juga sama Persija, ya, sebuah tim sepak bola yang sangat terkenal khususnya di Jakarta. Dia pernah kolaps, lalu dia juga pernah kolaps sama Hopa Stuck namanya, ya, sebuah brand dari luar negeri. Nah di sini dia tuh mendesain kaos kaki yang sangat unik. Lalu dia juga selain kaos kakinya, dia juga mendesain sepatu Wakai. Tahu sepatu Wakai? Oh ya. Next, ada lagi. Nah ini yang baru-baru ini, ya. Next. Nah yang baru-baru ini adalah sebuah kolaborasi dengan produk brand Coach. Tahu brand Coach? Tahu. Nah itu kan brand yang sangat mewah ya. Ya yang kita tahu harganya itu nggak ada yang di bawah GoPay. Semuanya pasti di atas 2.000, 3.000, bahkan lebih dari 5.000 gitu ya. Dia juga udah bisa collab dan bahkan sudah sampai go internasional karyanya. Jadi bukan hanya dinikmati oleh kalangan bawah, tapi juga dinikmati oleh kalangan atas. Gitu. Salam inspirasi ya. Siapa yang sini mau seperti Kakak Muklai? Ayo. Banyak ya. Oke, kita bisa mulai usaha dari hal kecil. Kenapa sih dia itu bisa menciptakan atau bisa tergerak oleh produk-produk lokal ataupun non lokal? Dan tahu karena apa? Karena karyanya bagus. Karena karyanya berkarakter, ya, sangat berkarakter, mulai dari warnanya, ya, warna-warnanya, lalu bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk monster atau figuratif, dan ciri khas dia adalah bentuk mata, ya. Kayak kita lihat warnanya seperti ini. Oke, next. Nah ini juga masih ada lagi dengan Uniqlo, lalu dengan Dufan, lalu dengan produk obat, ya, untuk packagingnya, bukan untuk obatnya ya. Oke, next. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai teknik lukis. Nah, sebelumnya di sini apakah ada yang sudah pernah melukis? Sudah? Kalian sudah pernah melukis? Sudah. Oke, kelas berapa kamu pernah melukis? 9. Kelas 9. Nah, lukisan apa yang kamu gambarkan? Pemandangan. Pemandangan. Oke, kalau pemandangan berarti alirannya apa tuh? Naturalisme. Betul? Oke, good. Semoga nanti di sekolah saya sekarang bisa lebih hebat lagi ya. Oke, next kita lihat dulu. Nah ini adalah video teknik-teknik pembuatan lukisan. Silakan kalian simak dan perhatikan. Oke? Beberapa teknik dalam membuat karya seni lukis. Ya, dari sekian banyak teknik ini, saya akan beritahukan 4 teknik yang biasanya digunakan atau yang umum. Oke, dari tadi ya, dari video yang saya tayangkan barusan, siapa yang di sini bisa menjawab teknik apa saja yang sudah ditampilkan dalam video? Saya. Siapa ya? Siapa yang paling cepat? Umam. Oke, Umam, silakan disebutkan. Teknik akuarel, teknik gas, teknik ciprat-ciprat itu nggak tahu sih, lupa. Oke, betul semuanya? Betul. Tadi ada ya yang disebutin, ada yang dengan akuarel atau kita bisa bilang dia menggunakan sesuatu cat yang berbeda, lalu ada teknik ciprat-ciprat atau teknik dari spray. Ya, oke Umam, saya kasih kamu hadiah. Nih.
kasih tahu ya cara membuat atau teknik dalam pembuatan karya seni lukis. Nah, saya akan beritahu sedikit penjelasannya. Teknik yang pertama adalah akuarel. Ya, kalau kita lihat dari dari gambar yang ada di sini, kira-kira karakteristik itu dia catnya tebal atau tipis? Tipis. Nah, itulah yang membedakan teknik akuarel dengan teknik yang lainnya. Kalau teknik akuarel itu menggunakan cat air. You know watercolor? Tahu ya? Kayak mungkin kalian dulu pas SD atau SMP masih tidak bisa membedakan yang mana cat akrilik, yang mana cat air. Kalau misalnya cat air sudah pasti mewarnainya dengan menggunakan bantuan air. Ya, tapi kalau cat akrilik itu tidak wajib atau tidak mesti menggunakan campuran air. Nah, ini contohnya. Jadi karakteristiknya itu dia gambarnya tipis, ya, lalu dia mudah kering. Lalu biasanya diaplikasikan dalam media kertas. Gitu. Next, yang kedua ada teknik plakat. Nah, biasanya teknik plakat ini menggunakan bahan cat akrilik atau cat gouache. Cat akrilik itu seperti yang sudah biasa kita gunakan waktu pertemuan sebelumnya, ya, dia itu tebal, lalu pekat. Dan karakteristik yang lainnya, kalau misalnya cat akrilik ini, dia kalau misalnya sudah diaplikasikan di dalam kanvas itu sulit untuk hilang, sama hanya diaplikasikan dalam sebuah kain. Jadi kalau misalnya cat akrilik atau teknik plakat ini memang dikhususkan untuk media kanvas ataupun kain. Kayak gitu, paham? Next, yang ketiga ada teknik dot atau yang kita kenal dengan teknik pointillis. Waktu kelas 1 kita sudah belajar mengenai teknik ilustrasi pointillis atau dot, ya, di mana teknik ini itu dengan menggunakan titik, ya, dari titik yang kecil sampai yang besar. Dan dia pun juga kita di sini titiknya ini membentuk sebuah objek, ya, dengan warna yang bervariasi. Itulah teknik dot atau pointillism. Next, selanjutnya yang terakhir ada teknik spray. Biasanya kita melihat teknik spray ini digunakan dalam media tembok atau yang biasa kita sebut dengan mural, ya, atau lukisan di atas tembok atau dinding. Nah, itu bedanya. Dari keempat teknik tersebut, ya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ika. Gimana caranya mengenal karakteristik karya teknik akuarel dengan plakat? Oke, membedakan teknik akuarel dengan plakat, ya. Bedanya itu kalau misalnya bisa di-back dulu. Oke, kita lihat yang akuarel. Nah, akuarel ini dia pasti lebih tipis, ya. Karakteristiknya warnanya lebih tipis dan tidak pekat. Tapi kalau misalnya yang teknik plakat itu udah pasti warnanya pekat. Jadi perbedaannya ada di warnanya, lalu karakteristik dari bahannya. Kalau misalnya akuarel menggunakan cat air, kalau plakat menggunakan cat akrilik. Oke, sudah paham, Ika? Oke, selanjutnya ada lagi yang ditanyakan. Oke, Mai. Dalam melukis itu ada media apa saja sih? Oke, media dalam melukis. Terima kasih pertanyaan Mai. Media dalam melukis seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalnya kita menggunakan teknik akuarel, kita hanya bisa menggunakan media kertas. Namun bukan kanvas, kita bisa. Tapi hasilnya nggak akan maksimal dan tidak akan keluar warnanya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan teknik plakat, kita bisa menggunakan kanvas. Lalu media yang lain pun juga kita bisa menggunakan kayu. Lalu tadi spray, kita bisa menggunakan media dinding atau tembok. Jadi banyak banget media yang bisa kita gunakan dalam membuat lukis. Oke, sudah paham? Next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan untuk final project kalian. Next, yang pertama, kalian akan melakukan diskusi, ya, secara kelompok yang sudah saya bagikan di WA kemarin. Lalu yang kedua, kalian merancang sebuah karya seni lukis dari LKPD yang saya berikan. Lalu kalian membuat karya seni lukis berdasarkan aliran yang kalian pilih. Lalu yang terakhir adalah membuat atau mempresentasikan hasil rancangan kalian. Oke, next. Rancangan karya. Nah, ini lebih detailnya, ya. Saya jelasin dulu. Oke, yang pertama, kalian memilih tema, konsep dan penekanan terhadap warna maupun bentuk. Lalu yang kedua, aliran. Yang sudah kita pelajari minggu lalu ada aliran surrealis, kubisme, dan lain sebagainya. Lalu teknik, ada yang tadi yang sudah saya sebutkan, ada 4, akuarel, dot, lalu spray, dan juga plakat. Lalu selanjutnya, prosesnya atau prosedurnya, yaitu sesuai dengan langkah pembuatan karya kalian masing-masing. Next. Nah, diakhiri nanti dengan video, dengan presentasi, baik itu presentasi secara langsung
ataupun pembuatan video, ataupun dengan poster. Oke, next sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, Keke. Bagaimana cara menentukan konsep lukis? Oke, bagaimana cara menentukan konsep lukis? Boleh dulu. Oke, ide itu bisa kita dapatkan dari mana aja, ya. Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Bedanya apa, Bu? Kalau secara langsung kita melihat sebuah objek. Misalnya, saya melihat Aisyah. Langsung saya melukis Aisyah. Itu berarti ide yang datang secara langsung. Lalu, kalau ide secara tidak langsung, kita bisa sambil diskusi. Apa sih yang sedang happening saat ini? Ada lagi yang ditanyakan mengenai langkah buatan? Oke, Rehan. Dalam satu lukisan boleh pakai dua teknik? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam satu lukisan apakah boleh menggunakan dua teknik? Boleh, ya. Kita bisa mencampur teknik tersebut selagi itu masuk dengan konsep kalian dan sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, kalian sudah membuat lukisan di atas papan dengan menggunakan teknik spray. Lalu detailnya kalian lukis dengan menggunakan cat akrilik atau teknik plakat. Seperti itu ya, Rehan ya. Oke, good. Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan? Ya, Bu. Sudah paham? Oke, next. Nah, ini kelompok yang sudah saya share ya. Jadi kalian nanti langsung boleh bentuk kelompok. Tapi sebelum itu, saya ingin mendemonstrasikan terlebih dahulu, yaitu pembuatan karya seni lukis. Siapa yang di sini mau coba membuat karya seni lukis? Ayo. Wah. Ada Alia, boleh Alia maju ke depan. Lalu siapa lagi? Rizal, silakan Rizal. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman yang paling berani nih. Cantik dan ganteng. Oke. Nah, ini saya juga mau menunjukin lukisan yang sudah saya buat ya. Kira-kira kalau misalnya lukisan seperti ini menggunakan teknik apa? Akuarel atau plakat? Plakat. Kenapa plakat? Karena warnanya juga terang. Oke, good. Selanjutnya yang ini. Apa? Plakat, akuarel, dot atau? Akuarel. Plakat. Good. Kenapa plakat aman? Warnanya lebih pekat. Good. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah galaksi. Ya. Kita menggunakan teknik plakat. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Coba saya mau kamu tebak. Ini namanya apa? Cat akrilik. Selanjutnya, ini apa? Kuas. Good. Ini spons. Good, Rizal. Selanjutnya, ini apa? Kanvas. Kanvas terbuat dari bahan apa sih? Ada yang tahu? Kain apa? Kain kanvas atau kain belacu. Ya. Bedanya kalau misalnya belacu, teksturnya itu halus, tapi kalau misalnya kanvas asli atau grill, yaitu pasti ada bertekstur seperti gerejel-gerejel gitu. Ya. Selanjutnya ini apa, Al? Pellet. Apa teman-teman? Ya. Nah, malu orang Inggris. Yang lainnya Pak Makadan boleh maju ke depan ya. Iya. Oke, dipegang dulu Rizal. Oke, akan mulai dengan warna galaksi itu warnanya apa aja sih? Biru. Oke Al, coba kamu buka warna biru, kamu taruh sini. Keduanya. Oke. Plakat apa namanya tadi? Itu gunanya untuk apa sih? Oke. Begini ya nalarnya ya. Nggak boleh begini. Iya. Nah, ini bisa disediakan warna biru. Kelihatan warnanya? Warna apa lagi? Warna galaksi. Ungu tuh percampuran warna apa sama apa? Merah dan biru. Oke, sekarang satu warna merah.
Ya, boleh pakai itu. Udah kan ya? Oke, taruh dulu. Oke, kasih dulu teman-temannya semuanya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Boleh, silakan. Rijal dan juga Alia, kasih tepuk tangan lagi. Oke, sebelum duduk saya kasih hadiah buat kalian karena kalian sudah berani maju ke depan. Hadiahnya minggu depan kita harus lebih eksplor ya, lebih dari karya yang dibuat sama Rizal dan juga Alia. Selamat buat Rizal, terima kasih. Lalu buat Alia, kasih tepuk tangan lagi dong untuk teman-teman. Nah, setelah tadi kalian melihat teman kalian dan juga saya mendemonstrasikan lukisan, sekarang kalian boleh duduk berkelompok. Kita akan diskusi mengenai rancangan LKPD. Sebelumnya untuk ketua kelas Reza, silakan dibagikan LKPD untuk teman-temannya. Nah, saya mau jelasin sedikit untuk LKPD-nya. Yang pertama ini adalah nama kelompok kalian duduk paling ujung atas. Lalu yang kedua tanggalnya, lalu kelasnya. Lalu ada KD. Nah, KD ini yang kita pelajari hari ini ya, tujuannya. Lalu selanjutnya adalah konsep pembuatan karya kalian. Lalu yang kedua ada teknik pembuatannya. Jadi dari 4 teknik yang sudah saya jelasin tadi, kalian pilih satu. Lalu selanjutnya adalah langkah pembuatan atau langkah yang akan kalian bawa untuk ibu berperang teksnya langsung. Lalu yang terakhir adalah sketsa karyanya. Sketsanya boleh menggunakan pensil dan boleh menggunakan pulpen. Oke, silakan langsung duduk kelompok ya. Ayo. Oke, waktunya sudah habis ya. Siapa yang sudah selesai? Kamu. Nah, saya cek dulu di grup WA ya. Oke, sudah masuk ya. Kita lihat dulu. Yang maju pertama kelompok 1, silakan kelompok 1 maju. Ayo, kita kasih saya ikutan dong presentasi. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan rancangan karya seni lukis. Yang pertama itu ada konsep yang akan dibacakan oleh Ahmad. Konsep sketsa karyanya ini menceritakan 3 sosok
laki-laki yang sedang menunggu harapan dari kekasihnya. Namun ternyata mereka hanya dijadikan sebagai bayang-bayang. Oke. Terus next ada teknik yang akan dibacakan oleh Alia. Teknik dalam melukis ini tuh menggunakan teknik akuarel karena menggunakan cat air dan warnanya itu tidak terlalu tebal seperti teknik plakat. Oke. Lalu ada alat dan bahan yang akan dibacakan oleh Reza. Alat dan bahan ada beras, palet, kertas, dan cat akrilik, cat air. Lalu langkah pembuatan yang akan dibacakan oleh Azwar. Nah, untuk langkah pembuatannya, yang pertama itu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua membuat rancangan konsep. Lalu yang ketiga menentukan konsep. Yang keempat menentukan alat dan bahan. Yang kelima membuat rancangan sketsa. Lalu yang terakhir mewarnai. Lalu di sini ada sketsa karya yang bisa kalian lihat. Ini kira-kira sketsa karya dari kelompok 1. Oke. Ini karya sketsa dari kelompok 1 ya. Dan tadi seperti sudah dijelaskan konsepnya. Menceritakan tentang apa tadi? 3 orang apa? 3 orang sosok laki-laki yang senang. Oke, 3 orang sosok laki-laki. Nah, di sini kita lihat dari sketsanya. Kira-kira warnanya mau seperti apa? Warnanya agak Warna apa? Berarti dia kan sedang ditinggalkan. Kira-kira cocok nggak kalau pakai warna merah? enggak ya, lebih Enggak. gelap. Lebih ke warna gelap ya. Seperti apa? Biru tua ya, karena kan dia sedang ditinggal kekasihnya. Oke, kita kasih blok dulu buat teman-teman ya. Next, boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rancangan karya seni lukis. Oke, konsep berawal yang konsep bakal dibacakan oleh Zawad. Silakan Zawad. Nah, di sini kan ada konsep yang kita ambil yaitu pemandangan laut pada sore hari, di mana ada sinar matahari yang memantul dari laut. Oke, teknik akan dibacakan oleh Aryan. Silakan Aryan. Untuk tekniknya kami menggunakan teknik plakat karena menggunakan cat akrilik dengan warna biru, oranye, mungkin putih dan sebagainya. Oke, selanjutnya alat dan bahan akan dibacakan oleh Afri. Silakan. Alat dan bahan di sini ada spons, cat akrilik, kanvas, dan palet. Oke, dan alat akan dibacakan oleh Adisa. Silakan. Yang pertama itu ada diskusi konsep, dan yang kedua ada tema. Dan di sini kami memilih tema manusia dengan alam sekitarnya. Dan yang ketiga itu ada perancang desain dan warna. Oke, kalian bisa lihat di sini sketsa keluarga kami. Oke, kelihatan ya caranya ya. Oke, sketsanya ini sangat berbeda dari kelompok 1. Kalau kelompok 1 tadi dia menggunakan objek figur. Nah, di sini kelompok 2 dia menggunakan objek alam atau pemandangan alam. Ya, kira-kira untuk gambaran atau warnanya mau seperti apa nih? Ayo. Biru. Biru, oke. Nanti kan ada pantulan tadi katanya ya. Iya. Oke, kita lautnya juga warna biru. Karena berarti dia itu pemandangan sedang mau ini ya, mau sunset. Iya, senja. Oke, good. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next, kelompok 3. Akan seperti apa nih kelompok 3 caranya? Wow, sangat naturalis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil rancangan karya seni lukis. Yang pertama dari konsep akan dijelaskan oleh Ikan Ista. Konsep
4 tanaman. Tanaman ini ada tanaman kaktus dan juga tanaman hias lainnya. Selanjutnya ada teknik yang akan dibacakan oleh Renata. Kita menggunakan teknik plakat karena menggunakan cat akrilik dengan warna hijau, coklat, dan biru. Selanjutnya ada alat bahan dan langkah pembuatan akan dibacakan oleh Keke Rahmawati. Nah, di sini alat bahannya ada beras, cat akrilik, kanvas, dan palet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam. Konsep, tema, rancang, desain, dan mewarnai. Oke. Sudah? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah saya mulai dulu. Kalau misalnya kalian membuat lukisan seperti ini, tadi tekniknya apa? Teknik plakat. Berarti menggunakan cat apa? Akrilik. Kira-kira warnanya warna apa yang kalian tampilin pada karya tersebut? Hijau, ya. Kira-kira kalau misalnya menggambarkan tanaman gini, berarti alirannya apa sih? Alirannya naturalisme. Oke, good. Nanti bisa dikembangkan lagi, mungkin bisa dikasih background atau mungkin kita dikasih motif pada pot-potnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terakhir, silakan maju kelompok 4. Kasih tepuk tangan dulu dong, biar lebih semangat. Oke, silakan. Ada jawab nggak? Salam. Iya Bu, jawab di mana ya? Oh iya Bu, ada. Nggak bawa handphone ya? Mau ditelepon kan? Oke. Baiknya Ibu, sama-sama. Silakan, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan beberapa kerja siswa tentang rancangan karya seni lukis. Kelompok kami ada saya, Rehandi, ada Riza, ada Umay, ada Yudit, sama ada Kemal. Yang pertama, konsep akan dibacakan oleh Riza. Konsep yang kami pilih sini adalah menggambarkan dunia kupu-kupu, temanya hewan, dengan menggambarkan kupu-kupu menggunakan teknik dot. Selanjutnya teknik akan dibacakan oleh Umay. Di sini kita menggunakan teknik dot karena dalam masuk kayak lingkaran-lingkaran gitu, jadi namanya teknik dot. Selanjutnya alat dan bahan dibacakan oleh Yudis. Alat dan bahannya ada kanvas, spidol, palet, dan cat akrilik. Langkah pembuatan akan dibacakan oleh Kemal. Langkah pembuatan dalam karya ini adalah yaitu pertama membuat konsep untuk gambarnya, setelah itu membuat tema, yang kedua adalah membuat desainnya, dan terakhir mewarnai. Sudah? Oke, saya mau tanya lagi nih. Tadi kalian menggunakan teknik apa? Dot. Apa sih karakteristik dari teknik dot itu? Titik-titik. Oke, titik-titik. Warnanya akan seperti apa nanti? Butterfly-nya? Biru. Oke. Kalian bisa juga menggunakan warna gradasi. Tapi jangan lupa, kalau teknik dot ini harus menggunakan outline. Outline ini juga dibuat dengan teknik dot, ya. Bisa juga menggunakan warna yang gelap ataupun warna yang sangat cerah seperti putih ataupun kuning. Oke, nanti bisa kita kembangkan atau kita ekspor di pertemuan berikutnya. Terima kasih, kita kasih applause dulu. Sekian dari kami, berlalu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat semuanya sudah berhasil. Oke, sekarang kalian tadi sudah menampilkan atau presentasi hasil rancangan desain kalian. Nah, hasil rancangan itu akan kalian aplikasikan minggu depan di pertemuan berikutnya, ya, dengan kalian diskusi. Tadi sudah diskusi bahan apa aja yang kalian bawa disesuaikan dengan konsep kalian. Paham? Paham. Oke. Itu tadi materi untuk hari ini, ya. Kita sudah belajar mengenai teknik dalam belajar dalam seni rupa atau teknik dalam membuat karya seni lukis. Nah, kita mau melakukan atau mengulas kembali nih materi untuk hari ini. Yang pertama, apa saja teknik dalam pembuatan karya
Coba Jahwa sebutin 2 tekniknya apa aja? Tekniknya apa aja? Plakat, lalu akuarel. Oke, good. Selanjutnya apa bedanya teknik plakat dan akuarel? Ayo, coba Aisyah. Kalau plakat itu menggunakan cat akrilik dan warnanya cukup tebal, cukup kan. Kalau misalnya akuarel itu menggunakan cat air dan warnanya tidak terlalu tebal. Oke, good. Betul ya? Oke, berarti hari ini materi yang sudah saya berikan kalian sudah paham. Ya, oke, next kita masuk ke kesimpulan. Next. Oke, back dulu. Oke, silakan kesimpulan dibaca oleh Kumala. Kesimpulannya, dalam dunia seni lukis ada banyak teknik yang diterapkan lukis dalam pembuatan seni karya yang diinginkan. Masing-masing teknik ini memiliki ciri khas yang melekat pada hasil akhir karya lukisan. Oke, good. Sebelum ditutup, saya mau minta feedback dari kalian untuk pembelajaran hari ini. Next, kira-kira dari emotion A sampai D, yang mana yang akan kalian berikan ke saya? Bener nggak nih? Kira-kira kenapa sih saya dikasih yang A? Praktek ya. Oke, gue nanti minggu depan kita coba praktek lagi kembali. Oke, next. Untuk pertemuan selanjutnya, ya seperti yang saya sudah katakan tadi, kita akan mengaplikasikan perancangan desain yang sudah kalian bikin. Jadi jangan lupa untuk dibawa alat bahannya, lalu konsepnya juga kalian kuatkan lagi, kalian perhatikan sketsanya lagi. Oke, paham? Paham. Oke, kita masuk di akhir pembelajaran. Kepada Ahmad Reza, silakan dipimpin. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih Reza. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan kalian ya, karena kesehatan itu nomor 1. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.